Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagai renungan untuk diri saya sendiri adalah kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza balaga asuddahu wa balaga arba'ina sana. Dan tatkala usia kita sudah sampai kepada puncak kematangan, tatkala usia kita sudah sampai kepada puncak popularitas, wa balaga arba'ina sana, dan telah sampai umur 40 tahun. Qala rabbi ausi'ni, mestinya kita berkata, ya Allah, bantulah saya an askura ni'mataka, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, alladzi an'amta alayya, yang telah engkau berikan, karuniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan, dan bantulah saya untuk senantiasa mengerjakan amal saleh terdahu yang engkau ridai, wa uslih li, dan memperbaiki fi surriyati, dalam keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku ini bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan saya ini dari orang yang muslim. Inilah sebagai nasihat kepada kita tatkala kita setiap tahun merayakan ulang tahun. Karena pada dasarnya apabila kita merayakan ulang tahun, bukan bertambah umur kita, tetapi pada dasarnya umur kita berkurang tiap tahun, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, berkurang tiap bulan, tiap tahunnya. Itulah yang harus kita perhatikan, karena jangan sampai kita terlena dalam kehidupan ini. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamu idza zahaba yaumuka sahaba ba'duka. Sesungguhnya dalam dirimu itu, dalam keseharianmu, apabila keseharianmu itu berlalu, setiap harimu itu lewat, maka lewatlah setiap hari dalam hidupmu. Itulah yang harus kita waspadai, karena jangan sampai kehidupan kita ini tidak ada berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membagi usia menjadi 3 tahap, 20 tahun, 40 tahun, dan 60 tahun. Mestinya kita bagi 3 setiap usia yang kita lewati, hari-hari yang kita lewati dalam kehidupan ini. 20 tahun pertama, disitulah masa muda, masa gejolak muda, jiwa muda bergejolak. Tetapi di fase kedua, 20 tahun kedua berikutnya, khususnya di 40 tahun, disitulah puncak popularitas, puncak keemasan dalam hidup kita. Dan disitulah juga adalah termasuk waktu azar, waktu siap-siap lampu kuning untuk siap-siap menuju ke kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena kenapa? Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, al-makabiru awwalu manazil al-akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama untuk menuju akhirat, tempat pertama untuk menuju akhirat, ke kampung akhirat. Kemudian dalam setiap keseharian kita, mestinya kita menyadari berapa waktu yang telah kita sia-siakan, berapa waktu yang telah kita lewati tanpa makna, berapa waktu yang telah kita lewati dan kita sendiri tidak tahu apa tujuan dalam kehidupan kita. Karena kubur itu tempat pertama untuk menuju kepada kampung akhirat. Disitulah nanti dilihat apakah kubur itu bisa menjadi 2 bagian. Kalau kita membagi, bisa menjadi 2. Apakah menjadi imma yakuna rawdatan min riyadil jannah, apakah akan menjadi taman dari taman-taman surga, au hufratan min hifarin niran, atau menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Disitulah kita harus persiapkan, jangan sampai kita terlupa, kita terlena dengan kehidupan ini. Padahal nanti setelah kita meninggal dunia, kita akan merasakan bahwa inilah
kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini kita cuma mencari bekal hidup. Di dunia ini kita cuma mencari ladang amal, ladang ibadah. Dan pada usia 40 tahun ini kita harus bersiap-siap. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Betapa banyak orang yang cuma dikasih umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, dikasih umur cuma seminggu, dikasih umur cuma 1 bulan, dikasih umur cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, cuma 3 tahun. Dan kita alhamdulillah sekarang ini kita diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala yang mestinya setiap saat kita jaga, yang mestinya setiap saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terutama mengingat kematian, bahwa jangan sampai nanti kita mendengar setiap hari ada orang yang meninggal, tetapi di suatu saat nanti kitalah yang akan didengar oleh orang sekitar kita bahwa nama kitalah yang disebut bahwa telah meninggal dunia. Itulah sebabnya pada waktu Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kulla yaumi yuqalu fihi mata fulan. Setiap hari kamu mendengarkan bahwa si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia. Wa ma budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Dan suatu ketika kamu akan mendengarkan bahwa yang meninggal dunia itu adalah Umar bin Khattab. Dan sekarang ini masa ini adalah milik kita. Waktu ini adalah milik kita. Pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari dan di hari kemudian. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang yang ikut menguburkan jenazah, dan orang tersebut tidak tahu jenazah siapa yang dikuburkan. Orang tersebut berkata kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, jenazah siapakah yang dikuburkan? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Ia berkata bahwa jenazah yang dikuburkan ini adalah ana wa anta. Ini adalah jenazah saya dan jenazah kamu. Itu menandakan bahwa apabila kita setiap hari mengantar orang ke pekuburan, mengantar jenazah ke pekuburan, yang harus kita ingat bahwa hari ini saya mengantar jenazah, besok saya yang diantar oleh orang, saya yang menjadi jenazah. Kalau ada yang meninggal dunia, kalau kita mendengar berita tentang si fulan bahwa meninggal dunia, anggaplah bahwa berita itu adalah berita diri kita. Ana wa anta, saya dan kamu yang meninggal. Karena dengan demikian kita bisa menasihati diri kita setiap saat. Karena setiap saat terdengar meninggal si fulan meninggal dunia. Ada yang umurnya 10 tahun, ada umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun meninggal dunia. Cukuplah kematian sebagai nasihat kepada diri kita sendiri. Kita menasihati diri kita bahwa orang itu yang meninggal dunia, orang itu yang menjadi jenazah, tetapi pada hakikatnya ana wa anta, saya dan kamu yang meninggal. Itu nasihat yang perlu kita ingat. Dan kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, auzini an askura ni'mataka, bantu saya untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat-Mu. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia kita, di usia 40 tahun ini. Ini peringatan, ini lampu kuning. Kita bertanya ke diri kita masing-masing, sudah umur berapa kita? Sudah berapa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Sudah berapa usia kita? Setiap tahun kita rayakan ulang tahun kita. Setiap tahun kita merayakannya dan kita menganggap bahwa ulang tahun itu adalah bertambahnya umur kita. Namun pada hakikatnya itu berkurang tanpa kita rasa. Dan tambah sedikitlah peluang kita di dunia ini. Tambah sedikitlah peluang kita untuk
kebaikan, menanam amal di dunia ini. Itulah yang harus kita ingat setiap waktu, bahwa waktu ini akan berputar terus-menerus dan tidak terasa nanti giliran kita. Apa yang terjadi kalau sudah giliran kita? Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan nasihat ini dapat berguna kepada diri saya pribadi dan kepada siapa saja yang mendengarkan nasihat ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang berkah, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah, insyaallah, dan kuburnya bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah semua mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.